Judul pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Ya, sampai husnul khotimah. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, yaitu a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Kalau di dalam istilah sesuatu jika diberikan kepada Nabi, sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya, itu namanya apa, Pak? Namanya mukjizat. Ya, namanya apa? Namanya mukjizat. Itu sesuatu yang luar biasa diberikan hanya kepada Nabi dan Rasulnya. Kayak seperti Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat namanya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kalau sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang luar biasa diberikan kepada hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang sholih, ya, itu disebut dengan karomah. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan a'dhamul karomah itu luzumul istiqomah. Ya, a'dhamul karomah, yang paling mulia, yang paling besar, yang paling hebat, yang paling besar, karomah yang diberikan kepada Allah kepada hamba-hambanya itu adalah luzumul istiqomah, yaitu istiqomah, Pak. Ya, nanti kita akan sedikit membahas bagaimana supaya kita itu bisa istiqomah, Pak. Ya, supaya bisa istiqomah berjalan sebagaimana ketika bulan Ramadan kemarin. Makanya di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-112 Allah mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ya, maka tetaplah di jalan yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau wahai Muhammad telah diperintahkan, begitu pula orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah ayat yang kemudian di dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkamul Quran, juga di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ketika para sahabat, ya, itu kemudian membaca ayat ini, Pak, mereka langsung berdoa, ya Allah berikanlah kami istiqomah. Ya, berikanlah kami keistiqomahan. Yaqulu Ibnu Abbas mengatakan, "Ma nazala ala Rasulillahi ayatan hiya asyaddu wala asyukku min hadhil ayah." Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu fi ta'wil. Ya, ya Allah jadikanlah orang ini, Ibnu Abbas tadi, orang yang faqih di dalam agama dan mengetahui di dalam takwil, di dalam penafsiran. Ya, makanya Ibnu Abbas terkenal sahabat yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan, Pak, di dalam Al-Quran. Ya, dan Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, kemudian beliau mengatakan, manazala ala Rasulillah ayatan, tidak ada yang turun dari ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi SAW yang lebih berat, yang lebih susah min hadhil ayah, daripada ayat ini, yaitu surat Hud ayat 112. Isinya apa, Pak? Isinya perintah untuk istiqomah. Ya, istiqomah. Sholat 5 waktunya yang kita kerjakan dari subuh sampai isya, kita kerjakan, dan kita kerjakan tidak hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi juga kita kerjakan sesuai dengan sunnah-sunnahnya dan berjamaah. Yang tilawatul Qur'annya dahulu kita khatamkan, ada yang 1 bulan Ramadan khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang belum khatam juga. Gagal ini ya, gagal target, Pak, ya. Ya, gagal target tidak apa-apa, Pak, kalau yang penting di awal sudah niat saya mau khatamkan Al-Quran, begitu kan. Adapun nanti hasilnya kan kita tidak tahu semua. Ya, ada yang tiba-tiba
sakit Pak, diberikan sakit, ya, diberikan sakit, akhirnya dia nggak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang diberi yang diberikan waktu untuk safar misalkan, ya, sehingga dia tidak sesuai dengan targetnya. Jadi safar hampir setengah bulan misalkan begitu. Jadi dia tidak sesuai, tidak bisa menargetkan 1 juz sekali khatam. Nah, inilah istiqomah Bapak Ibu hadirin yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa a'dhamul karomah, sebesar-besarnya karomah yang diberikan Allah kepada orang beriman itu adalah melazimi istiqomah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, an Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qol, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, dia berkata, mengatakan, wahai Rasulullah, ya, katakan kepadaku, di dalam Islam kaulan, satu ungkapan atau satu perkataan, la as'alu anhu ghairak, la as'alu anhu ahadan ba'dak, dalam riwayat yang lain ghairak, ya, yang tidak saya tanyakan kepada siapapun setelah ini kecuali kepadamu. Ya, jadi Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ini Pak, dia pingin diberikan nasihat spesial oleh Nabi SAW. Ya, yang nasihat itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada dirinya. Makanya disebutkan kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya, yang tidak ditanyakan, yang tidak bisa yang tidak bisa disebutkan oleh orang-orang setelahmu. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Nasihatnya itu cuma singkat Pak, cuma mengatakan kul amantu billah, katakan wahai Sufyan bin Abdillah, kul amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah. Tentunya tidak hanya iman itu tidak hanya meyakini saja Pak, ya, tetapi meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setelah dia tahu konsekuensi daripada iman, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, dia harus menaati Allah, meninggalkan yang haram, menaati perintah-perintahnya semuanya, konsekuensinya seperti itu. Maka summastaqim, ya, yang paling berat itu Pak, ini yang terakhir ini, setelah beriman kemudian kamu istiqomah, ya, istiqomahlah. Oleh karena itu para ulama mengatakan wal istiqomatu hiya luzumut thoriqil mustaqim, luzumut thoriqil mustaqim, yaitu senantiasa berada di jalan yang benar, sebagaimana yang sering kita baca dan sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu hadirin karena saking seringnya tidak sadar kalau kita itu sedang memohon dan meminta kepada Allah, berdoa untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, setiap hari kita baca minimal 17 kali, tidak pakai sholat sunnah, dengan sunnah lebih daripada 17 kali. Ya, itu 17 kali kita minta Pak, ihdinas siratal mustaqim, itu kita baca terus. Ya. Maknanya apakah kemudian kita belum berada di jalan yang benar? Kita berada di jalan yang benar, tetapi kita minta kepada Allah istiqomah di jalan yang benar ini Pak. Makanya berdoa terus, ihdinas siratal mustaqim. Ingat hadis dulu Pak yang saya sampaikan, sayati zamanun gitu kan, akan datang satu zaman atau satu waktu, atau di dalam riwayat yang lain itu badiru bil a'mali fitanan kakita illaili al mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, itu ya. Jadi Nabi pernah memberikan sebuah nasihat, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian kalau sudah punya niat untuk kebaikan Pak, dilakukan segera. Ya, badiru bil a'mali, diamalkan segera. Fitanan, sebelum badai fitnah itu datang. Ya, kakita illaili al mudlim, seperti potongan
hari di tengah malam. Potongan hari itu berarti di tengah malam yang gelap gulita, ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dalam keadaan beriman, sore hari sudah dalam keadaan kafir. Nah, kita itu diperintahkan untuk bersegera. Kalau hari ini kita punya greget Pak untuk udhiyah, untuk berkurban, maka segera. Ya, segera. Kalau kita sudah punya uang ini Pak, misalkan 5 juta atau 4 juta mau buat udhiyah, maka jangan ditunda. Cari panitia udhiyah, mana yang ada udhiyah, kemudian langsung saya mau ikut udhiyah begitu. Kalau ditunda Pak, nanti badai fitnah datang. Ya, akhirnya ada kebutuhan yang lain yang kemudian itu bisa menunda amal kita tadi. Ya, menunda amal kita tadi. Sama sebenarnya seperti tilawatul Quran ketika bulan Ramadan tadi. Ya, di awalnya kita masih santai-santai. Ya, akhirnya di hari akhir kita ternyata ada keperluan lain yang bisa membuat kita itu tidak bisa bila yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari dalam keadaan iman, sore hari kafir, atau sore hari dalam keadaan iman, pagi harinya udah kafir Pak. Ya, ini hadis Nabi SAW yang dinasihatkan kepada para sahabatnya saat itu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu hadirin. Jadi prinsipnya kalau kita punya greget untuk beramal, maka segera. Ya, segera, jangan ditunda-tunda. Biasanya kalau ditunda-tunda Pak, udah selesai. Ya, usia kita tidak sampai. Ya, usia kita tidak sampai akhir. Wasabatu alaihi fi kulli anin wahin, dan sabat tetap dawam, ya, terus menerus. Alaihi di atasnya, di atas apa? Yaitu thoriqil mustaqim, di atas jalan yang lurus, fi kulli anin wahin, di setiap waktu dan setiap keadaan. Ya, bimtisali kula makmurin makdurun alaihi watsinabu kula manaha anhu. Dengan cara, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan menjauhi segala apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW fi jawabihi bainal iman was-sabat alaihi. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan di atas tadi, jawaban Nabi SAW ketika dimintai oleh sahabat Sofyan bin Abdillah As-Saqafi, beliau mengatakan qul amantu billah tsumastaqim. Ya. Kemudian qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah mengatakan fa amara bil istiqomati wa hiya saddad wal isabah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istiqomah, yang maknanya adalah istiqomah itu as-saddad, yaitu sikoh, ya, tetap berada jalan yang benar. Ya. Kemudian yaqulu Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab mengatakan al istiqomatu antastaqima alal amri wan nahyi. Ya, yang disebut dengan istiqomah itu, kata Umar bin Khattab, adalah kamu tetap kokoh berdiri, ya, alal amri wan nahyi, untuk melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi dari apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tarahu ruhanus su'lab, ya. Dan jangan menjadi menipu sebagaimana musang, ya. Jadi jadi bunglon Pak, munafik, ya. Maknanya adalah munafik. Jadi ini yang kemudian disampaikan oleh para sahabat, ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang intinya bahwa annal mustaqimina, orang-orang yang istiqomah itu yambaghi ayyadawamu, ya, wajib harus untuk dawam, senantiasa mengamalkan walaupun tidak banyak Pak. Kalau kita sudah biasa membaca Al-Quran satu hari satu juz, tetap satu juz. Kalau misalkan hanya bisa satu muka tidak apa-apa Pak. Ya, satu hari satu muka
itu lebih baik daripada satu hari satu juz, habis itu berbulan-bulan nggak baca Quran lagi, Pak. Ya, besok hari Sabtu saya mau baca Al-Quran satu juz misalkan, tapi habis itu hari Ahad, Senin sampai satu bulan berikutnya dia baca Al-Quran sama sekali. Itu tidak lebih utama daripada besok baca Quran satu muka, tetapi besok harinya dan seterusnya disambung terus satu muka. Baca satu muka itu berapa menit, Pak, kira-kira, Pak? Ada 5 menit? Nggak ada, Pak, 5 menit, Pak. Ya, satu muka itu berapa menit kira-kira? 1 menitan ya, 1 sampai 2 menit, Pak. Ya, satu muka kalau lancar ya, 1 sampai 2 menit. Ya, itu 3 menitan lah. Ya, kalau pelan 3 menit. 3 menit, Pak, cuma 3 menit baca Quran. Karena apa kok penting sekali, Pak, baca Quran? Karena Quran itu hanya memberikan 2 pilihan kepada kita, Pak. Ya. Bisa jadi Al-Quran, kita baca Al-Quran, itu Al-Quran mencegah kita dari kemaksiatan, atau kita tidak bisa membaca Quran karena dicegah oleh kemaksiatan. Nah, pilihannya cuma 2. Jadi orang itu pilihannya cuma 2 dengan Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran, ya maksudnya tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, itu karena kemaksiatan, atau kita baca Al-Quran, ya akhirnya kemaksiatan itu hilang. Ya, jadi Al-Quran itu 2 pilihan itu. Ya, jadi kalau pingin tidak bermaksiat, caranya banyak membaca Al-Quran. Atau sebaliknya, ya kalau tidak pingin baca Al-Quran, perbanyak maksiat. Jadi pilihannya cuma 2 itu, Pak. Maka penting sekali, Pak, walaupun satu muka sehari. Ya, satu muka sehari. Penting baca Quran. Ya, kalau bapak-bapak di kampung ya, di desa itu bapak ibu biasanya kalau habis maghrib itu rutin, Pak, ya baca Quran itu rutin. Saya sering mendengar, bahkan saya kadang merasa ini, Pak, merasa pingin sebenarnya, ya pingin, maksudnya pingin itu kalau pada maghrib kan biasanya kita kajian ya, pergi kemana ngaji gitu, Pak, pingin di rumah baca Quran gitu, tapi tugasnya memang sudah beda-beda itu kan. Memang bapak kalau sudah di desa itu kalau sudah maghrib itu waktu istirahat ya baca Quran. Kadang pada subuh sampai nunggu syuruk baca Quran, tilawah itu. Jadi penting sekali. Kadang 1 bulan khatam sekali itu rutin itu, Pak. Rutin sampai di tempat kami itu ada orang yang sepuh ya, usianya udah 80, mungkin sekitar 80-an, itu baca Quran dia nggak hafal Quran, tapi ketika ada yang salah atau ketika imamnya baca Al-Quran, dia tahu dia baca di tempat mana. Ya, misalkan imamnya tadi baca Al-Quran ya, dia tahu, Pak, oh itu juz 28, oh itu surat itu. Kadang suratnya lupa nama suratnya, tapi ketika buka Al-Quran dan Al-Qurannya bukan Al-Quran yang apa namanya, Al-Quran yang cetakan lama dulu, yang besar-besar itu hurufnya itu, Pak, yang tebel-tebel itu, dia tahu tempatnya. Tempatnya dicari, dibuka langsung ketemu, Pak. Ya, langsung ketemu. Itu ilmu titan, Pak, karena seringnya dibaca. Ya, karena seringnya dibaca. Jadi nggak ngafal, tapi ada di sini semua. Ya, misalkan ya, saya pernah membaca ketika imam keliru, Pak. Baca ketika imam keliru. Dia cara mengingatkannya bilang gini, Ustaz, ngapunten Ustaz, tadi kalau tidak salah baca Quran surat ini, itu disebutkan suratnya. Oh, Pak, betul. Itu coba dilihat lagi, Ustaz, itu apakah faulaika humul fasikun apa faulaika humul dzalimun gitu, Pak. Jadi nggak langsung ngomongin saya, Ustaz salah itu, enggak, Pak. Tapi caranya begitu. Ya, untuk mungkin tahu dia untuk menjaga perasaan. Ya, dan ketika ngomongi gitu, Pak, enggak di depan umum. Ya, ketika membetulkan begitu enggak di depan umum. Jadi enggak ketika jamaah begini, enggak, tapi ketika saya sendiri. Ya, ketika saya sendiri gitu, terus dia datang, ampun Ustaz, sambil ngobrol santai gitu. Ternyata saya cek lagi, oh iya, Pak, ternyata salah, hafalan saya keliru. Ya, akhirnya kita betulkan. Jadi dia paham, Pak, sampai sedetail itu. Ya, ngerti kalau salah tempatnya di mana dia tahu. Ini karena terbiasa membaca Al-Quran sejak muda atau sejak kecil. Ya, baca Quran, tidak menghafal. Kalau mungkin kita menghafal agak berat, Pak, ya, agak berat.
Tapi itu membaca. Iya, anal mustaqimina yang bagi ayadawamu alal istiqomati fi jamil ahwal fi jami ahwalihim wa auqadihim. Jadi orang-orang yang istiqomah itu maka dia wajib untuk dawam senantiasa istiqomah alal istiqomati fi jami ahwal, dalam setiap keadaan mereka dan dalam kapanpun waktunya. Ya. Faida istiqomah al insanu ala manhajil qawim fahadhihi karamatu min a'dhamil karomat. Kalau kemudian dia bisa istiqomah, ya, kalau tilawah, kalau sholat waktu 5 waktu itu harus Pak, wajib. Ya, jadi sholat itu sudah tidak diperbincangkan lagi. Pokoknya ya itu sudah sholat. Jadi yang perlu diperbincangkan di hari ini itu membaca Quran, kemudian qiyamul lail, ya, sholat malam, sholat duha, yang mungkin yang hal-hal sunnah. Kalau kemudian kita mengerjakan yang wajib itu sudah hal yang biasa, ya, bagi sebagian kita. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita, Pak, kadang sholat 5 waktu itu kadang juga ini, Pak, berat, ya. Sholat 5 waktu itu kadang dirasakan berat. Padahal sholat 5 waktu itu cuma 5 menit, kadang enggak ada, Pak. Ya, apalagi sholat sendiri kan lebih cepat, Pak, ya. Lebih cepat sholat sendiri apa sholat jamaah, Pak? Lebih cepat sholat, ya, tergantung imamnya, Pak, ya, jamaah. Ya, jadi ini penting sekali, Bapak Ibu hadirin. Makanya kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah a'dhamul karamati luzumul istiqomah. Ibnu Taimiyah tadi sudah kita bahas, ya. Sebesar-besarnya istiqomah adalah luzumul karomah, adalah luzumul istiqomah. Kemudian wa min ahamil wasaili allati tu'inu alal istiqomah, ada beberapa wasilah atau sarana yang bisa membantu kita untuk senantiasa istiqomah, Pak. Ya, perhatikan 5, ada kurang lebih 5 hal yang bisa membantu kita untuk istiqomah, Bapak Ibu hadirin. Yang pertama adalah islahul qulubi. Ini yang pertama, yaitu memperbaiki hati kita. Ya, memperbaiki hati kita. Kenapa kok memperbaiki hati kita? Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim pernah menyebutkan ala wa inna fil jasati mudghatan. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita manusia itu ada mudghatan, segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Maka jika daging, segumpal daging itu baik semuanya. Jika buruk semuanya. Ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Ya, hati ini adalah dia akan memerintahkan seluruh anggota badan kita, dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pikiran, semuanya, Pak. Jadi kalau hati kita baik, mesti tangan kita juga akan berbuat baik. Kalau hati kita jelek, tangan kita juga akan ikut berbuat jelek. Ya, itu bisa diketahui dari hati kita. Maka yang pertama untuk istiqomah itu islahul qulubi. Yang pertama adalah memperbaiki hati. Bagaimana cara memperbaiki hati, Bapak Ibu hadirin? Caranya adalah salah satunya itu dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran lagi, Pak, ketemunya, Pak, ya. Sebagaimana perkataan salah seorang sahabat dulu pernah saya sampaikan, namanya Utsman bin Affan. Ya, namanya Utsman bin Affan. Beliau pernah menyampaikan, lau sholahat qulubuna masabiat min kalamilah au kama qol. Jadi kalau hati seseorang itu bersih, hatinya baik, hatinya lembut, hatinya itu ya baik, ya, itu masabiat min kalamilah, dia tidak akan pernah merasa bosan mengobati kegundahan yang ada di hati kita. Ya, kita paksa untuk membaca, ya, walaupun ngantuk-ngantuk, baca lagi, tidur lagi, nanti ngantuk, baca lagi, begitu. Itu bisa mengobati kegundahan kita. Apalagi saat kita membaca
di situ ada perenungan, ada makna yang dalam, syukur-syukur bisa buka tafsir, ya tafsir Al-Quran. Itu luar biasa. Jadi sampai segitunya ya Al-Quran. Makanya dulu pernah saya sampaikan bagaimana cara ngecek hati kita, yaitu dekatkan Al-Quran. Kalau betah dengan Al-Quran berjam-jam, itu artinya hati kita sedang baik, Pak. Tapi kalau HP kok lebih dekat berjam-jam daripada Al-Quran, maka berarti HP itu lebih dekat daripada Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa istiqomah, yaitu imsakul lisan anil khawdi wal batil. Yang kedua adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan itu penting, Pak. Ya, menjaga lisan itu penting. Kenapa? Karena ucapan yang sudah diucapkan itu mengandung doa, ada unsur doa. Ya, ada unsur doa. Dulu pernah saya ceritakan kisahnya Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in yang beliau pernah mengatakan dulu 40 tahun yang lalu saya pernah mengatakan kepada saudara saya dengan mengatakan hei si bangkrut, begitu Pak. Pernah Pak ya saya ceritakan ya kisah ini ya. Hei si bangkrut gitu Pak. Ngundang koncone, ngundangnya bangkrut Pak. Hei wong bangkrut ngono Pak. Itu 40 tahun setelah itu Ibnu Sirin masuk penjara gara-gara bangkrut Pak. Pernah saya kisahkan ya Ibnu Sirin itu ya, kenapa bisa bangkrut ya. Dia usaha, karena dia seorang pengusaha. Dia usaha minyak zaitun yang dia beli tapi uangnya minjam waktu itu. Ya, dulu belum ada bank ya, minjamnya kepada orang. Akhirnya ketika minjem ternyata singkat cerita tidak bisa mengembalikan Pak. Akhirnya masuk penjara dan dia bangkrut semuanya. Ya, dan dia ingat dulu 40 tahun yang lalu pernah ngomong sama temannya, hai si bangkrut gitu Pak. Akhirnya tercapai juga. Maka ini ucapan itu sangat penting sekali. Makanya kalau kemudian ada orang bermaksiat, kalau kok dia bermaksiat Pak, kemudian dia sudah taubat, kok kita masih ya menjelekkan, menceritakan kisah-kisahnya yang jelek tadi, itu nanti bisa kembali ke kita Pak. Ya, bisa kembali kepada diri kita. Maka hati-hati sekali. Ya. Nanti coba jenengan merenung di rumah atau dimanapun nantilah, dimanapun tempat. Apa yang terjadi dengan kita itu hampir semuanya itu karena ucapan kita Pak. Karena ucapan dan pikiran kita yang mungkin dahulu pernah kita sampaikan kepada orang tertentu. Ya, sehingga di dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan orang ketika dia nuduh saudaranya, padahal saudaranya tadi itu sudah bertobat, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai dia melakukan perbuatan yang sama. Ya, sampai dia melakukan perbuatan yang sama. Dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan perbuatan yang sama. Maka imsakul lisan itu penting sekali. Menjaga lisan itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, cara supaya kita bisa istiqomah, yang pertama tadi adalah memperbaiki hati kita dengan memperbanyak baca Quran. Yang kedua adalah menjaga lisan. Yang ketiga adalah musahabatu as-solihina wa mujalasatuhum, yaitu berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang solih, muslih. Ya, orang solih Pak belum tentu muslih, tapi kalau muslih itu insya Allah solih. Insya Allah solih Pak. Paham Pak ya? Orang solih Pak, kita senang semua bergaul dengan orang solih itu senang. Tapi belum tentu dia mau mengislah, mau memperbaiki orang lain. Tapi kalau orang muslih, dia harus solih, memperbaiki orang lain Pak. Ya, doa itu Pak ya, nama itu sebuah doa. Ya. Biasanya yang muslih Pak, yang solih itu banyak temannya, banyak kawannya karena solih Pak. Tapi yang muslih biasanya banyak musuhnya. Nah itu tambah lagi. Iya. Jadi begitu Pak prinsipnya Pak. Kalau orang solih Pak, kita senang dengan orang solih Pak. Kita mau dagang jual beli dengan orang solih, jujur,
adil ya, sama orang soleh kan enak semua Pak. Saya minta ini diberikan sesuai apa permintaan kita, dia tidak pernah menipu dan lain sebagainya, itu orang soleh. Tapi kalau orang muslih itu dia memperbaiki Pak. Ada orang nggak jujur diperbaiki, domongin meneng itu, makanya banyak musuhnya Pak ya, banyak musuhnya, banyak yang nggak suka ya. Kalau sama orang soleh itu suka semua. Jadi pilih soleh ya, duduk-duduk bareng gitu Pak. Kita cari teman, karena teman itu kadang soleh semua Pak, tapi kadang cocok-cocokan Pak. Ini soleh semua, orangnya soleh, tapi saya hati saya kok sama orang itu gitu. Nggak tahu kenapa, karena memang apa, dua itu akan mendekat kepada yang ada kecocokan jiwanya. Orang soleh semua, tapi kadang cocoknya sama ini dulu Pak. Saya ini orangnya soleh semua. Yang durahadukum man yukhalilu. Ya, seseorang itu berada di atas agama teman akrabnya, maka lihat siapa teman akrabnya gitu Pak. Jadi kalau kita mau ngaca, sebenarnya itu kita cenderungan hati kita itu kepada teman yang model kayak apa ya. Nah modelnya kayak itu, misalkan kayak seperti itu. Kalau ini dampak pandemi kemarin begitu Pak, mengubah sampai soft sholat pun ternyata bergeser gitu kan, bergeser. Maka ini penting sekali untuk senantiasa beritbak kepada Nabi SAW sebagaimana diperintahkan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, surat Ali Imran ayat 31. Ini yang keempat. Yang kelima, bagaimana supaya bisa istiqomah? Thalabul ilmi asy-syar'i, yaitu senantiasa jangan bosan-bosan nuntut ilmu syar'i, pengajian walaupun duduk-duduk gitu Pak ya. Saya itu kalau sudah bapak-bapak itu, kalau bapak ibu itu kalau sudah duduk niat untuk nuntut ilmu begitu ya, saya mau dengarkan majelis taklim begitu Pak, udah niat gitu aja Pak, di tengah jalan ngantuk, di tengah jalan nggak bisa konsentrasi dan sebagainya, itu sudah tercatat sebagai pahala orang yang nuntut ilmu. Senang enggak? Senang jenengan itu Pak. Kalau saya kan nggak bisa ngantuk-ngantuk Pak. Nah, jenengan kan bisa santai sambil istirahat gitu. Yang penting diniatkan dulu Pak. Thalabul ilmi bismillah begitu Pak. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa greget melangkahkan kakinya untuk thalabul ilmi, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Walaupun kadang sudah berusaha, saya yakin sekali Pak, bapak-bapak, ibu-ibu semua capek di sini. Semua kerja, tadi pagi kerja ya, pulang kadang sore hari, ba'da maghrib harusnya istirahat di rumah, malah ngaji. Makanya ngantuk itu wajar. Yang penting niat gregetnya tadi mudah-mudahan bisa menyampaikan pahala, gampang dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu, waktunya terbatas dan dibatasi. Kurang berapa menit adanya? Kurang 1 menit lagi. Dan tadi ada 5 wasilah Pak ya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Yang pertama, apa pertama tadi? Lupa yang pertama apa? Iya, memperbaiki islahul qulub, memperbaiki hati. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga berteman dengan orang yang solih. Kemudian yang keempat itba kepada Nabi, istiqomah walaupun keadaan seperti apa. Yang kelima thalabul ilmi syar'i, nuntut ilmu syar'i. Ini cara untuk supaya kita istiqomah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin kita semua diberikan istiqomah. Ya, sebagaimana Ramadan kemarin, hari ini kita bawa ke bulan-bulan 11 bulan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.